Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam program Lensa Kolbu. Sebuah tayangan yang insya Allah sangat menyejukkan hati dan juga menguatkan iman, serta tentunya nanti kita akan sama-sama pemirsa di rumah dan juga berada di studio, nanti sama-sama kita akan melihat dan juga mendengarkan pemaparan dan juga menambah edukasi dan juga pengetahuan, dan juga tentunya salat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, kekasih hati umat Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Pemirsa di rumah dan juga yang berada di studio pada hari ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, yaitu para adik-adik santriwati penghafal Al-Quran dari Asrama Putri Insan Madani. Masya Allah, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, Allahu Akbar. Masya Allah, ini luar biasa adik-adik, semangat. Dan juga hari ini, waduh, ini wajahnya cerah-cerah nih, sepertinya sudah makan ya adik-adik ya? Sudah? Alhamdulillah. Siap untuk mendengarkan nantinya ceramah agama dan juga tausiah dari Ustadz kita yang luar biasa pada hari ini. Siap ya? Siap ya. Baik pemirsa di studio dan juga yang ada di rumah, dan juga tentunya telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sangat kita nanti-nantikan, dan juga nanti kita akan mendengarkan pengetahuan dan juga ceramah agama. Dan telah hadir pada saat ini Ustadz Ahmad Jundi SIP. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini Ustadznya luar biasa hari ini, sangat rapi dan Masya Allah ya. Semuanya pada cakep-cakep, pada hadir pada hari ini. Dan juga tentunya pemirsa di rumah dan juga berada di studio, tema yang akan kita bahas hari ini adalah tema yang sangat penting dan juga sangat relevan, dan juga menjadi tentunya menambah wawasan dan juga sebagai pedoman, dan juga nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga pada hari ini tentunya tema kita yaitu pendekatan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik tentunya pemirsa dan juga adik-adik santriwati pada hari ini, untuk itu tentunya terlebih dahulu ya kita akan dengarkan sesaat lagi tentunya ceramah agama. Dan juga tentunya kali ini marilah kita sebagai umat Islam dan juga khusus generasi muda, kita membangun kecintaan sejati dengan juga hubungan spiritual yang dalam dengan Rasulullah SAW. Sebelum itu kita masuk ke dalam kajian. Mari kita buka acara ini dengan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang tentunya akan dibacakan oleh Ananda Santriwati dari Insan Madani kepada Ananda Qori'ah. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah ya, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Qori'ah yang tentunya semoga Allah memberkahi hafalannya, baik juga tentunya yang kita dengarkan dengan seksama tadi. Baik pemirsa di studio dan juga yang ada di rumah, tentunya program ini adalah program yang luar biasa sekali. Ini adalah kerjasama dari JEK TV dan juga Insan Madani Jambi. Baik tentunya Bapak Ibu sekalian, tentunya kita akan dengarkan tentunya luar biasa sekali pada hari ini. Kita akan dengarkan dan juga sebagai nantinya semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Adik-adik, kita sudah siap untuk mendengarkan? Sudah siap ya?
Baik, tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, kali ini pemirsa di rumah kita akan dengarkan terlebih dahulu ceramah agama ataupun juga tausiah yang tentunya sama-sama kita dengarkan saat ini tentang tentunya dengan tema pada hari ini pendekatan diri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas yang inilah sesaat lagi akan kita kupas bersama bagaimana dan juga seperti apa pendekatan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat baik. Untuk itu tentunya kita persilakan terlebih dahulu, kita persilakan Ustadz untuk dapat memberikan penjelasan terkait dengan pendekatan diri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqadrihi miqdarihil azim. Amma ba'd. Pemirsa JEK TV yang setia dimanapun berada, yang kami hormati, dan juga kepada para santriwati yang telah hadir bersama kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kali episode ini kita akan membahas yaitu tentang pendekatan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengenai tentang iman. Apabila berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah berkaitan dengan iman. Rasulullah mengatakan, tidaklah dikatakan sempurnanya iman salah seorang dari kalian hatta akuna ahabba ilaih, sampai kalian mencintaiku. Jadi kata pendekatan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui bahwasanya tidaklah kita mencintai sesuatu melainkan kita harus kenal dulu. Kalau kita tidak kenal, maka kita tidak bisa mencintai sesuatu tersebut. Jadi tahap awal haruslah kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kiat-kiat bagaimana cara kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan pertama-tama mempelajari sirah. Apa sirah? Yaitu sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mempelajari kitab-kitab yang ada atau buku-buku yang ada, sehingga kita bisa memahami dan mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Rasulullah dilahirkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Apabila kita telah mempelajari dengan baik seksama, insyaallah disitulah mulai pendekatan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila kita telah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulailah bahwasanya diri kita untuk mengenal lebih dekat. Tahap kedua, bagaimana cara kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
La yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi. Kata Rasulullah, tidaklah sempurna iman di antara kalian sampai kalian menjadikan cinta kalian terhadapku melebihi daripada cinta kalian kepada orang tua kalian. Berarti ini sesama kita ketahui ini bukan cinta sekedar cinta. La tadda'i. Jangan menjadi seorang pengaku saja. Mungkin kita saat sekarang ini kita mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi keadaan cinta kita saat ini kita ketahui seksama mungkin hanya sekedar dari lisan kita atau hanya sekedar dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kita diberikan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita betul-betul mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu dikisahkan bahwasanya di zaman para sahabat ada sekelompok sahabat mengata bahwasan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an mengenai cinta mereka tersebut. Apabila mereka mencintai Allah, berarti mereka juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Di sini dobit cinta. Mereka mengatakan cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dobitnya apa? Fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, ikutilah aku. Inilah kiat-kiat yang kedua untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik secara daripada perbuatan ataupun perkataan atau ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, insyaallah mengikuti Rasulullah yakni adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Mulai dari bangun tidur sampai kita berjumpa dengan tidur lagi. Apa saja yang telah dilakukan Rasulullah SAW? Ketika hendak tidur, apa yang dilakukan Rasulullah? Ketika Rasulullah setelah bangun dari tidur, apa yang dilakukan Rasulullah? Setelah Rasulullah SAW bangun, apa lagi yang dilaksanakan? Seperti bertoharo, mubadir li'ibadillah, li'ibadatillah, dan bersegera untuk bahwasanya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, baiklah bahwasanya kita jikalau ingin mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW, pertama harus mengenal Rasulullah SAW. Dan kedua yaitu adalah bahwasanya kita harus mengikuti Rasulullah SAW dalam hal keadaan apapun, sehingga tumbuhlah rasa mahabbah cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita didekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan juga berada di studio, tentunya Masya Allah penjelasan terkait dengan pendekatan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tentunya jangan kemana-mana, tetap di Lensa Kolbu, karena nantinya kita akan kembali lagi tetap di Lensa Kolbu. Baik pemirsa, kembali lagi di Lensa Kolbu. Masya Allah ya, kita tentunya kembali menyapa kembali dan juga tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan pendekatan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah, kali ini sepertinya adik-adik dari santri Madani Jambi sepertinya tidak tentunya sudah ingin bertanya nih. Langsung tentunya kita persilakan kali ini kepada adik-adik yang tentunya kita tadi sudah mendengarkan pendekatan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini tentunya kita persilakan adik-adik untuk bertanya. Silakan. Oke, silakan boleh angkat tangan. Kita persilakan adik-adik.
Boleh berdiri silahkan. Oke. Masya Allah nih adik-adik yang berada di belakang ya. Kita persilahkan adik. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahmat dari Rumah Madani Putri Terpadu. Tanya dong Ustadz. Iya, boleh dong. Ustadz, bagaimana kita bisa membiasakan diri untuk mengamalkan sunnah Nabi setiap hari? Sekian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa. Boleh duduk kembali. Masya Allah nih ya pertanyaan adik-adiknya. Kali ini kita beralih kepada pertanyaan kedua. Masih dengan adik-adik yang cantik-cantik dari santriwati. Kita persilakan pertanyaan kedua. Iya, boleh berkenan berdiri. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya. Saya dari Rumah Madani Putri Terpadu, SMP Insan Madani Boarding School Jambi. Tanya dong Ustadz. Iya, boleh dong. Apakah membaca salawat bisa menghapus dosa Ustadz? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lagi-lagi pertanyaannya bagus-bagus ya dari adik-adik santriwati dari Insan Madani Jambi. Masya Allah. Untuk kita persilakan pertanyaan ketiga dari adik-adik, boleh berkenan berdiri. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya, boleh dong. Perkenalkan, saya Zalfatul Aisyah dari Rumah Madani Putri Terpadu, SMP Insan Madani Boarding School Jambi. Pertanyaannya, apakah kita bisa bermimpi bertemu Rasulullah dan apakah itu tanda kedekatan kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaan adik-adik dari santriwati Insan Madani Jambi ya, luar biasa. Dan juga tentunya pertanyaan tadi sudah kita dengarkan dari 3 penanya, orang adik-adik yang luar biasa mengenai tentang pendekatan diri dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi juga bertanya terkait dengan mengamalkan dan juga tentunya ada juga yang bertanya ya sempat ini luar biasa pertanyaannya terkait dengan bermimpi kepada Rasulullah. Apakah ini adalah tanda-tanda mereka adalah salah satu contoh ataupun juga dekat kepada Rasulullah, dan juga apakah kita memperbanyak salawat itu adalah bisa menghapus dosa? Baik, tentunya langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Ahmad Jundi SIP untuk dapat menjelaskan ataupun juga menjawab pertanyaan dari adik-adik. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ada 3 penanya tadi. Bahwasanya pertanyaan yang pertama yaitu adalah bagaimana kita untuk membiasakan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tadi seperti bagaimana telah kita jelaskan tadi pada kesempatan yang awal, bahwasanya ketika kita sudah mengenal Rasulullah, setelah itu daripada itu kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Hendaknya di sini kita mengamalkan yang terlebih dahulu dari hal-hal yang ringan dulu, supaya kita tidak merasa keberatan. Bahwasanya dikatakan tidaklah kita itu bisa, melainkan harus terbiasa dulu. Tidaklah kita terbiasa, melainkan harus bisa dulu. Apabila kita tidak bisa, maka kita tidak bisa terbiasa. Ketika kita mendapat pelajaran daripada guru-guru kita tentang pembelajaran sunnah Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu minum duduk, mulai kita satu persatu. Ketika minum kita mulailah ingat, bahwasanya guru saya mengatakan Rasulullah minum duduk. Kita setiap hari harus melakukan secara dawam terus-menerus minum dalam keadaan duduk. Atau sering tersenyum, Rasulullah juga senyum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tabassam liwajhi akhika fahuwa shadaqauka, maka Rasulullah SAW. Senyum kepada wajah saudara kalian, yaitu adalah bentuk daripada sedekah. Apabila kita bersedekah, kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Atau bersiwak,
atau masuk rumah kaki kanan, dan semua sunnah yang telah dilakukan Rasulullah. Hatta sampai kita terbiasa dalam keseharian mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik, pertanyaan yang kedua mengenai apakah kita bersolawat kepada Rasulullah dapat mengampuni dosa-dosa kita. Jawabannya adalah benar. Bahwasanya adalah apabila kita bersolawat kepada Rasulullah, itu adalah salah satu dari faedahnya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, dan juga bagi orang yang bersalawat kepada Rasulullah mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah pun bersalawat kepadanya 10 kali, dan juga diampuni dosanya yang bagi orang bersalawat tersebut, dan juga diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu faedah atau manfaat kita bersolawat kepada Rasulullah, mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Rasulullah, dan juga bisa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sebab solawat yang kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ketiga yaitu adalah apakah kita bisa berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Benar, jawabannya bisa kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayaruni fil yaqadha, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang mengatakan kepada kita, siapa-siapa yang melihat saya di dalam mimpi, maka akan jumpa saya secara terjaga. Yaqadha maknanya kita jumpa Rasulullah di hadapan kita secara nyata tanpa tidur. Kita menginginkan mimpi dengan Rasulullah. Jadi jangankan mimpi, bahwasanya jumpa secara langsung juga bisa bertemu insya Allah. Jadi jawabannya bahwasanya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Jadi kesimpulannya bahwasanya adalah dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa lebih dekat, dan juga hadiahnya juga bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara kita. Masya Allah, ya luar biasa pemaparan jawaban yang ternyata sudah diberikan dari Ustadz Ahmad Jundi SIP. Adik-adik luar biasa, sudah terjawab semua pertanyaan seputar terkait dengan pendekatan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu pemirsa Jack TV di mana Anda berada dan juga berada di studio, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Lensa Kolbu. Baik pemirsa, kembali lagi di Lensa Kolbu. Inilah kerjasama dari Jack TV dan juga Insan Madani Jambi. Baik pemirsa, adik-adik santriwati Insan Madani Jambi, dan juga kembali lagi kita menyapa kembali, dan juga kali ini tentunya kita dengarkan ulasan ataupun juga kesimpulan terkait dengan pendekatan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita persilahkan Ustadz. Baik, Waldo, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para santriwati yang insyaallah selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini bahwasanya kesimpulan pertemuan kita pada episode hari ini tentang pendekatan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah bahwasanya jikalau kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruslah terlebih dahulu kita mengenal beliau, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sirah-sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, timbullah rasa mahabbah, cinta kita kepada Rasulullah. Seketika mahabbah itu datang, mulailah kita untuk meniru beliau dalam keseharian kita dengan melakukan sunnah-sunnah beliau, mulai daripada bangun tidur sampai tidur lagi dengan kegiatan kesehari-harian kita. Dan juga daripada pertemuan kali ini bahwasanya kita juga dapat mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melalui wasilah, yaitu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bersolawat kepada Rasulullah ini tidak
dibatasi bilangannya, semampu kita untuk memperbanyak solawat, sehingga tumbuhlah rasa cinta kita betul-betul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dekat diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa batas, dengan hadiah, yaitu bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berjumpa secara mimpi ataupun secara langsung, yaitu secara yaqظah, sebagaimana yang kita jelaskan pada segmen yang telah terdahulu tadi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita mendapat pandangan rahmat Allah. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita juga dapat pandangan khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah dan Rasulullah ridho kepada kita. Apabila Allah dan Rasulullah telah ridho kepada kita, insya Allah kita akan bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, yaitu adalah kehidupan yang bahagia, baik pun kehidupan secara duniawi maupun ukhrawi. Lebih-lebih kita menginginkan kehidupan yang bahagia abadi selama-lamanya, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Rasulullah akan menyelamatkan kita dengan syafaatnya. Apabila Rasulullah telah memberikan syafaatnya kepada kita, insya Allah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul di dalam majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah kumpulkan kita juga bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan kepada semua yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu saja Faldo. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pemirsa JEK TV dan juga yang berada di studio pada hari ini, Masya Allah ya. Kita juga tentunya sudah mendengarkan, Masya Allah, banyak sekali amalan dan juga pembelajaran yang hari ini terkait dengan pendekatan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mengamalkan akhlak beliau, amalan-amalan dan juga tentunya ya, dan juga kita senantiasa selalu mendekatkan diri melalui kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan terus bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz, ilmunya yang hari ini diberikan kepada kita semua. Semoga kita semua dapat bermanfaat dan juga mengamalkan dengan baik. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren dari Insan Madani Jambi. Masya Allah, luar biasa ya. Dan pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, tentunya terus saksikan di episode berikutnya dalam acara Lensa Kolbu. Saya Rivaldo pamit undur diri dan juga mewakili dari kru yang bertugas pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.